Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf Niki mengganggu waktunya. Sidang di sini di DPMD bersama lengkap Niki semua anggota bidang Pemdes hadir. Bu Astari, Pak Agus, Pak Mansumendro, dan semua tim hadir Niki yang tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, seluruh desa yang ada di Kabupaten Badung dan kecamatan yang sudah hadir, rapat koordinasi kali ini bertujuan untuk penegasan kembali terkait dengan pelaksanaan APBD tahun 2024. Rapat niki adalah rapat lanjutan dari 2 minggu kemarin yang sudah kita laksanakan. Yang bertujuan kemarin itu adalah mengidentifikasi terkait dengan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi dan belanja yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Oke. Tindak lanjut niki pada rapat kali ini yang ditugaskan oleh Pak Kepala Dinas DPMD untuk memberikan penegasan kembali kepada teman-teman di desa dan teman-teman di kecamatan terkait dengan hal-hal yang perlu diambil tindakan setelah kita mendapatkan data dari masing-masing desa dan setelah dianalisa di masing-masing desa di Kabupaten Badung terkait dengan ketersediaan pagu dan realisasi pendapatan yang ditransfer ke desa. Ada beberapa desa yang memang secara itu akhir tahun nanti akan terjadi kekurangan dari perhitungan tersebut. Kekurangan nanti dalam artian untuk melaksanakan semua kegiatan itu ada pendapatan bagi hasil pajak yang tidak tercapai. Nah, untuk itu minggu lalu kami dari DPMD atas perintah pimpinan Pak Kadis sudah melakukan koordinasi kembali dengan beberapa desa tersebut untuk mengantisipasi di akhir tahun supaya tidak ada kekurangan pelaksanaan kegiatan. Dari 11 desa itu, ada beberapa desa yang sudah kita hubungi, sudah terdapat solusi yang mudah-mudahan bisa mengantisipasi nanti di akhir Swastiastu, tahun. Hampura Pak Kabid. Abian Semal baru join Pak Kabid. Abian Semal, nggih. Nggih. Desa Abian Semalnya, nggih. Nggih, Desa Abian Semal. Oh, nggih. Sukses semua, Pak. Terima Nggih, kasih. nggih. Nggih, ngiring. Titian lanjutkan dari koordinasi yang sudah kita lakukan terhadap beberapa desa yang menurut kita dari hitungan tersebut mengalami nanti di akhir tahun terdapat kekurangan terhadap pelaksanaan kegiatan itu, kita sudah lakukan koordinasi dan kita lakukan perhitungan ulang. Dari hal tersebut, mudah-mudahan dari perhitungan kita dan desa bisa terantisipasi nanti di akhir tahun supaya tidak terjadi kekurangan. Nah, pada hari ini yang menegaskan kembali terkait surat edaran yang diedarkan oleh Bapak Sekda, surat edaran nomor 909-19471-Sekda-DPMD tentang penegasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024. Nah, dalam surat edaran itu ditegaskan agar semua desa mengikuti pedoman Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang dimana isinya agar perbekal
mencermati program dan kegiatan di desa masing-masing serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta memastikan ketersediaan dana di rekening kas desa. Nah, poin satu ini penting sekali karena berdasarkan analisa kita kemarin, kita sudah lakukan koordinasi ulang dengan desa dan sudah ada ketemu beberapa solusi dari permasalahan tersebut. Selain 11 desa nike, yang harapkan desa-desa yang lain, Ampura niki, yang tegaskan kembali desa-desa yang lain dalam pelaksanaan kegiatan wajib mencermati program dan kegiatan dan ketersediaan dana yang ada di kas desa, terutama ini dari PBH, dari bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten. Yang harapkan walaupun desa yang lain dari perhitungan aman dalam artian tersedia dana sampai Desember, itu yang harap surat edaran ini tetap menjadi pedoman karena di akhir tahun desa tidak boleh berhutang. Intinya desa tidak boleh berhutang. Jadi yang harapkan dalam hal ini Pak Sekdes, Bapak Ibu Sekdes, Bapak Ibu Kaur Keuangan memberikan masukan dan memberikan data ke Pak Perbekal, Kepala Desa selaku PKPKD, pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dalam mencairkan kegiatan. Intinya perhitungan pendapatan desa sampai Desember, Bapak Ibu sudah bisa perkirakan besarannya nanti sampai Desember berapa, dan kegiatan yang bisa terlaksana dengan perkiraan uang yang ada. Ini dia mohon iki yang pastikan untuk nomor satu nih yang poin yang paling penting agar menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Begitu juga dengan sumber-sumber pendanaan yang lain nih, terutama BKK, kalau sudah tersedia dananya ditransfer ke baru dilaksanakan kegiatannya nih. Di luar PBH nih ke BKK. Baik kegiatan yang lain juga seperti ini ke. Terus yang nomor kedua dari surat edaran itu adalah memprioritaskan belanja-belanja yang bersifat wajib atau kegiatan strategis prioritas untuk kepentingan umum dan hal-hal yang mendesak lainnya secara selektif. Yang nomor A adalah belanja operasional kantor dan BPD, nomor B siltap dan tunjangan, belanja pegawai, nomor C belanja upah kerja dan tenaga kontrak. Dan tambahan lagi satu itu adalah kegiatan yang sudah terlaksana tapi belum terbayarkan. Dia mengingatkan kembali, pertegas kembali dari data yang Ibu Bapak kirim ke kita, itu ada beberapa jumlah kegiatan yang sudah terlaksana dan belum terbayar. Kami mempertegas agar pembayaran terhadap kegiatan tersebut diutamakan selain 3 niki. Belanja operasional kantor, sitap tunjangan dan upah kerja untuk tenaga kontrak. Ini penting karena hasil rapat kami dengan Inspektorat, bagian hukum, dan bagian PBJ, nanti yang menjadi concern dari pemeriksa atau Inspektorat adalah realisasi fisik dan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut. Artinya puniki kegiatan yang sudah terlaksana itu sudah terbayarkan sesuai dengan persentase realisasi fisiknya. Ini penekanan dari Inspektorat. Jadi yang pertegas kembali penekanan Inspektorat ini yang sampaikan pada rapat kali ini, untuk kegiatan yang sudah terlaksana dan belum terbayar, itu adalah menjadi kewajiban desa untuk membayar. Jadi setelah semua kewajiban ini terbayar, kalaupun ada diperkirakan masih tersisa di kas desa, itu Bapak Ibu Sekdes dan Kaur Keuangan agar selektif
melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selektifnya ini bertujuan untuk agar pelaksanaan kegiatan memperhatikan ketersediaan kas atau ketersediaan dana di kas desa. Nih, artinya jangan leha-leha dulu baru terlihat ada sisa uang atau diperkirakan ada uang di sampai akhir tahun. Pelaksanaan kegiatan juga harus selektif. Itu berdasarkan prioritas yang menyesuaikan dengan uang yang ada di kas desa. Ini ke yang poin yang nomor 2. Terus poin yang nomor 3, menunda kegiatan pembangunan fisik yang belum tersedia dananya dan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang sudah pasti tersedia dananya di rekening kas desa. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, menunda pembangunan kegiatan fisik yang belum tersedia dananya agar tidak melaksanakan kegiatan sebelum dananya ada di rekening kas desa. Contoh titian BKK. Pelaksanaan BKK itu boleh ketika sudah ada transfer dari rekening daerah ke rekening kas desa. Pastikan dumun, walaupun dapat informasi sudah dalam bentuk SK, sebelum ditransfer dan masuk ke rekening kas desa, jangan melaksanakan kegiatan. Ini poin yang nomor 3. Terus poin yang nomor 4, Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaraan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulannya, serta melaporkan kondisi rekening kas desa kepada perbekal. Aniki, untuk Kaur Keuangan mempunyai kewajiban untuk mengecek kondisi rekening kas desa dan melaporkan kepada perbekal. Ini nanti sebagai bahan pertimbangan Pak Perbekal, Bapak Ibu Perbekal, untuk mengambil kegiatan prioritas. Artinya Bapak Ibu, dalam poin ini Bapak Ibu Kaur Keuangan ya, Pak Man. Memperhatikan Pak Man. Oh, ya, repot Pak Man. Memperhatikan kondisi rekening kas desa. Artinya pada akhir bulan Oktober niki rekening kas desanya, terutama dari PBH, berapa sudah masuk, dan perkiraan dari transfer November dan Desember nike, Bapak Ibu bisa pakai asumsi sama dengan bulan Oktober. Jadinya akan ada asumsinya ada 2 transferan lagi, yaitu transferan bulan November dan transferan bulan Desember. Itulah perkiraan ketersediaan dana dari pajak dan retribusi daerah atau PDH sampai Desember di rekening kas desa. Ini perlu Ibu laporkan, Bapak Ibu laporkan ke Perbekal. Kalau memang tidak mencukupi kondisi kasnya, saya harap laksanakan kegiatan yang wajib dumun seperti di atas yang poin nomor 2 nih. Ini ke poin nomor 4. Kalau poin nomor 5 yang sampaikan mantan, karena niki ada di Permendagri 20, pemerintah desa agar segera membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Niki sudah prosedur yang ada di Permendagri 20. Kita lanjutkan nomor 6. Pengawasan terhadap pengolahan keuangan daerah dilaksanakan oleh APIP Kabupaten dan Camat. Berdasarkan Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengolahan keuangan desa. Niki maksudnya kenapa yang tetap melibatkan camat? Karena camat mempunyai peran penting dalam melaksanakan pengawasan pengolahan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri 73. Dan tiang harap pelaksanaan Permendagri 73, Bapak Ibu Camat yang ada di Camat, teman-teman ada yang di Camat, agar mengetahui dan memahami dulu Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Karena tugas dari kecamatan sudah jelas ada di sana. Jadi saya meminta Bapak Ibu cermati dulu, pahami dulu
dan laksanakan di tingkat camat untuk desa-desa yang ada di wilayah kecamatan. Kalau misalnya belum paham tentang terkait pengawas nikel, bisa dikoordinasikan ke kita maupun bisa dikoordinasikan dengan inspektorat sebagai APIP kabupaten. Yang harap dalam hal ini peran masing-masing di kecamatan lebih apa namanya? Lebih ditingkatkan nih. Artinya kalau memang belum paham, koordinasi dengan kita, koordinasi dengan inspektorat. Karena jelas-jelas di sini Permendagri niki peran camat nikel sebagai pengawas terhadap pengolahan keuangan desa. Ada peran di sana, ada tanggung jawab di sana. Nggih. Boleh yang tahu niki kecamatan yang hadir ke Abian Semal, Kecamatan Abian Semal pun hadir nggih? Ada nggak? Kecamatan Abian Semal? Hadir, hadir Pak. Nggih, dengan Ibu Sira? Ayu yang Ibu Ayu. admin Siskudes. Ibu Ayu nggih, admin Siskudes Ya. nggih. Oke. Nanti tolong diinformasikan ke kasih atau atasnya yang menangani tentang pengolahan keuangan desa bahwa peran kecamatan itu ada sebagai pengawas untuk desa-desa yang ada di bawah kecamatan itu. Kecamatan Petang. Siap hadir Pak Kabid. Saran Pak Iwan. Oke, Pak Kabid. Terima kasih Pak Iwan. D. Kuta Selatan. Kecamatan Kuta Selatan hadir. Kasih PM Kuta Selatan. Itu hadir. Hadir kasih PM Kuta Selatan. Oh, ini gini, Ibu. Buka. Hidupin, Bu. Nah, astu anmut. Apa, Ibu? Kuta Selatan, ya? Kuta Selatan. Ibu di Kuta Selatan nih ke Nabi adminnya nggih? Aduh, enggak dengar deh. Laptopnya ya? Oke, Bu. Nanti tolong disampaikan kepada yang menangani di kecamatan yang ditugaskan oleh Pak Camat untuk menangani pengolahan keuangan desa bahwa dalam Permendagri 73 tahun 2020 nih ke Camat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pengolahan keuangan desa. Yang harap Camat bersama kami dan inspektorat, kami sebagai pembina desa juga dengan camat, kita bersinergi. Kita mengharapkan peran aktif juga dari teman-teman di kecamatan terhadap pengawasan pengolahan keuangan desa yang selama ini mungkin sudah bagus atau mungkin dirasa agak kurang. Yang harap tahun ini dan tahun seterusnya bisa ditingkatkan koordinasinya dengan kita, pelaksanaan pengawasan juga sesuai dengan Permendagri 73 2020 nih bersama APIP Kabupaten. Karena yang lihat di tahun ini kendalanya kita di akhir tahun itu adalah seperti yang disampaikan BPKAD, target PBH bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten ke desa itu tidak tercapai. Itu adalah informasi dan data dari BPKAD dan dari pimpinan kita yang harap
camat melaksanakan peran pengawasannya bersama kami. Dari data-data yang kami sudah kumpulkan itu, memang ada beberapa desa yang terlihat cukup ketersediaan uangnya, tapi yang jadi masalah adalah ada banyak desa yang memang tidak cukup. Nah, yang tidak cukup ini kita perlu carikan solusi, kita perlu koordinasi dan rembuk bersama. Nah, sementara dari beberapa pertemuan kita dengan desa-desa ini sudah ada solusi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Titian tidak perlu bacakan ini hasil tabel yang sudah kita dapat dari desa-desa ini yang tidak perlu bacakan, tapi nanti kalau memang Bapak Ibu merasa ada hal yang perlu dikonsultasikan, hal yang perlu dipertanyakan, bisa langsung ke kecamatan, atau misalnya kecamatan belum ada solusi atau belum ada kendala, baru koordinasi dengan kita. Nih, Nike juga untuk mengaktifkan peran kecamatan. Terima kasih, Nika dari Ditya. Oke, teman-teman ada yang menambahkan? Bu Astari? Pak Man? Mungkin yang buka acara secara selanjutnya Nika, konsultasi, koordinasi. Ada pertanyaan yang mungkin perlu dikoordinasikan? Boleh? Yang buka dulu 3 pertanyaan. Budo. Napi malih, yang kasih 3 kesempatan dulu. Informasi dari Pak Perbekal nih ke tanggal berapa untuk pembatalannya nih ke, dan kontrak Pak tanggal berapa nih? Coba cek dulu, nanti kalau sudah bisa koordinasi ke kita. Setelah rapat nih bisa per telepon juga bisa Pak cek dulu ke Nabi Ustaz, informasi dari Pak tanggal berapa, kontraknya tanggal berapa. Tapi saran Ditya yang memang sudah berjalan latihan-latihannya nih kan kita. Oh, genten, berarti tidak. Oh, nggih. Berarti niki masalah kontrak pakaiannya mantan nggih. Oh, nggih. Nanti cek Pak Dubun nggih, nanti hubungi kita. Yang hubungi di setelah rapat. Nggih. Semua ada lagi teman-teman, Bapak Ibu? Izin Pak Kabid, Desa Ayunan Pak Kabid. Desa? Ayunan Pak Kabid. Ayunan. Sekarang Pak Sekdes dia. Pak Sekdes. Iya. Sesuai dengan arahan Pak Kabid tentang rasionalisasi kembali anggaran, setelah kita hitung-hitung semua bahwa kalau persediaan kita sampai dengan Februari kita masih minus di 1,2 Pak Kabid. Ayo. Kemudian minggu lalu kita melaksanakan rapat kembali dengan BPD. Memang ada kegiatan pembangunan yang masih jalan. Itu sekitar nilainya 2,3. Kemudian kita rencananya mengadakan cut-off di bulan November. Mohon petunjuknya Pak Kabid, karena SPK-nya kan sudah dibuat, sudah disepakati semua baik dengan penyedia maupun BPD, bahwa kegiatan kita akan melaksanakan cut-off sampai dengan item-item kegiatan tidak full tapi jadinya selesai. Dari hasil cut-off itu kita cuma mendapatkan lagi 400 sehingga terjadi kekurangan lagi 800. Kalau perhitungannya sampai dengan Februari.
Nah, Nggih. mudah-mudahan kalau saya berharap sih masih ada berikut transferan lagi 1 atau 2 kali sehingga nantinya bisa menutup kekurangan ketersediaan dana sampai Februari, Pak Kabid. Tapi mohon juga petunjuk untuk melaksanakan cut off apa saja yang harus kami sediakan untuk nantinya kan ada perubahan terhadap kontrak seperti itu. Ini semua Pak Kabid atas petunjuk. Semua Pak Sekdes. Izin Bapak Ibu yang tanggapi langsung ya. Pak Sekdes, kalau tiang lihat data yang dikirim Riki, jumlah dana yang belum terbayar dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ke sebesar 3,3 M ya. Ini Pak Kabid. Nah, ini. Benar nih, 3,338 ya. Setelah terjadi perubahan Pak Kabid, ini kan persediaan kemarin untuk sampai Desember rencananya, tetapi setelah sampai Februari ini ke 4,436 Pak. Ke total kebutuhannya nih sampai Februari. Iya. 4,4 nih. 4,436. Kemudian dana yang tersedia hari ini yang di PBH 3,223. 3 miliar 203. 3,223 nih. Nah, sehingga ini kekurangan dana kan lagi 1,2. Nih. Kemudian kalau kita melaksanakan cut off kegiatan artinya dapat lagi rasionalisasi lagi 400 sehingga kekurangan sekitar lagi 800 Pak Kabid. Terima kasih Pak Sekdes informasinya. Nika kalau dilihat dari data yang Bapak miliki Nika sama kita kebutuhannya sampai Desember Nika 4,4. Sedangkan untuk posisi kas desanya sekarang adalah 3,2. Dari 3,2 nih belum memperkirakan, kalau tidak salah nih belum memperkirakan transferan November dan Desember nih. Desember, ini Pak Kabid. Terima kasih Pak Sekdes. Niki juga untuk semua desa yang informasikan bahwa informasi dari BPKAD yang sudah disampaikan pada saat pembukaan acara Bintek bersama perbekal arsip yang diarsip, Pak PLT Bupati dan BPKD sempat menyampaikan asumsi bagi hasil pajak yang akan ditransfer sampai bulan Desember. Jadi berdasarkan itu kita pakai asumsi Bapak bahwa di November dan Desember ada transferan. Nih Pak Sekdes nih. Asumsinya di November dan Desember ada transferan. Transferannya nih kita asumsikan sesuai dengan data dari BPKAD itu sama dengan bulan Oktober. Jadi kalau kami hitung di sini dengan asumsi yang dipakai angka BPKAD dari kebutuhan 4,4 di desa Ayunan dengan asumsi pendapatan dari BPKAD bagi hasil pajak nih di Ayunan masih positif Pak. Iya Pak Kabid, kalau emang asumsinya ada lagi 2. Dari semua kegiatan ini masih positif kurang lebih 1 M. Jadi tidak perlu cut off dulu Pak. Nih, tapi Bapak melaksanakan sesuai dengan data Bapak kirim Siapa Kabid? Tadi tidak perlu kakak pakai BPKD. Tapi yang ingatkan kembali, walaupun diperkirakan di akhir tahun ini masih positif, yang ingatkan, saya tegaskan kembali, hati-hati, gunakan skala prioritas, karena ini baru asumsi. Asumsi artinya kal ada, lagi 2 bulan, jadi yang rasa perlu kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan yang baru artinya dilaksanakan. Yes. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu dikoordinasikan?
izin Pak Kabid, Nggih. Munggu nggih. Iki Eh, saran Pak Sekdes nggih. siap nggih, yang Sekdes Pak. Nggih, terus Pak. Dari mohon maaf, Nggih. kami ingin mempertegas mungkin terhadap kalau kita termasuk yang masih kemungkinan negatif untuk posisi anggaran kita. Nah, berkaitan dengan setelah hasil koordinasi dengan Bapak Kabid di DPMT beberapa hari yang lalu, setelah dilakukan penyisiran dan sebagainya, itu memang kita ada masih minus terhadap anggaran. Nah, untuk minus tersebut, kami ingin mendapat kepastian karena di era perubahan itu ada anggaran yang bersumber dari yang disampaikan oleh Bapak Bupati terkait kepesertaan kami dalam lomba desa yang mendapatkan angka tambahan 750. Nah, kami ingin memastikan seandainya dana itu kemungkinan bisa kami persiapkan dan mungkin didapat, maka terhadap kekurangan atau minus anggaran APBDes yang kita alami saat ini, rasanya itu akan tercover. Nah, sehingga kami sedikit ada keraguan-raguan apabila kami laksanakan cut-off terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Nah, karena ini juga sifatnya kita pelaksanaan kegiatannya ada di dalamnya tidak satu kesatuan, itu banyak item yang ada. Nah, cut-off-nya ini kami mengalami kesulitan. Dan kami juga seandainya itu dilakukan cut-off di awal, artinya bulan Oktober ini sudah kita persiapkan cut-off untuk adendumnya, ada dana itu sehingga sebenarnya itu bisa tercover. Nah, bagaimana terhadap hal tersebut kami mohon petunjuk, apakah tidak sebaiknya apa memungkinkan kami berjalan dulu sambil menunggu perkembangan, karena terhadap prediksi penerimaan kita yang baru sampai bulan Oktober ini akan ada lagi 2 bulan, kemudian ditambah juga dengan angka yang kami sebutkan tadi 750. Seandainya itu bisa didapatkan, maka kemungkinan besar kita akan aman gitu untuk di sampai 2024 ini. Itu mohon petunjuk Pak Kabid, mohon maaf. Terima kasih Pak Sekdes. Nunggu. Ada yang langsung tanggap ini. Siap nih. Niki kemarin berdasarkan koordinasi kita dengan Pak Perbekal Munggu dan staf keuangan staf keuangan itu dari hitung-hitungan kemarin memang untuk belanja wajib nike kita yang dimunggu karena terlalu banyak perkiraan di akhir tahun akan minus, kita coba asumsi kita anggarkan sampai Desember. Dan ada beberapa kegiatan yang sudah kita koordinasikan dengan Pak Kel, dan Pak Kel juga, karena pada saat itu kita serahkan ke Pak Kel untuk skala prioritas kegiatan yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan, melihat dari kondisi keuangan desa yang asumsinya di akhir tahun waktu nikah masih min, dan minnya lumayan. Nah, setelah Pak Kel koordinasi melakukan periksa lagi satu-satu dengan Ibu siapa namanya itu, Bu Man, staf keuangan gitu. Bu Man, dari data nike ada kegiatan beberapa pembayaran yang kelihatan double yang sudah dibuatkan SPP tapi muncul lagi di atasnya di kewajiban yang harus dibayar. Nah, berdasarkan sisiran nike yang sudah Pak Kel ketahui dan Bu Mannya sudah pastikan, masih juga terdapat minus kira-kira tidak sebanyak yang sebelumnya. Dan jika ini Pak terkait dengan tambahan hadiah nike, jika itu nanti cair, diperkirakan akan bisa teratasi, artinya tidak minus lagi. Tapi dengan kondisi Januari Februari, dengan kondisi belanja wajib
pegawai Nike hanya sampai Desember. Ngeten. Nggih. Nah, untuk kepastiannya Nike, untuk kepastian cair atau tidaknya Nike, 2 minggu lalu, kalau tidak salah 2 minggu lalu Nike yang ditugaskan Pak Kadis untuk ke BPKAD koordinasi terkait dengan kelanjutan pelaksanaan terkait dengan kelanjutan realisasi belanja tambahan hadiah lomba Nike. Nah, rancangan SK Nike sudah sudah kami buat, sudah kami siapkan, dan masih proses penandatanganan Bapak Bupati. Jadi Pak Kepala Dinas juga sudah melapor ke Bapak PLT Bupati terkait dengan proses yang sudah kita lakukan, koordinasi dengan BPKAD, sudah juga disampaikan ke Bapak Bupati. Jadi mohon Bapak Ibu, Titiang juga di sini, kami juga di sini masih menunggu proses tersebut. Kalau nanti secepatnya ada info, kami pasti akan infokan segera. Dan kami juga berharap, karena SK-nya sudah kami proses, SK-nya sudah berproses, sudah melewati proses hukum, tinggal proses tanda tangan Bapak Bupati. Jadi mudah-mudahan itu bisa. Tapi kita semua berdoa. Karena mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, ada kendala kita, Pak. Ya, mudah-mudahan sekali ini. Karena kita besar harapannya di sana. Proses sudah kita lakukan, mungkin masih menunggu pimpinan mantan. Nih, Semua Pak Kabid yang sampaikan, semua Pak. Nih. Ada di chat nih. Oh, gitu. Terima kasih. Ada dari Sembung, Desa Sembung, berbekal Desa Sembung niki. Mohon petunjuk juga terkait Mangupura Cup, karena ada arahan dari forum berbekal untuk menunda kegiatan tersebut juga, semua. Ini Titiang informasikan, Titiang juga sempat mohon petunjuk ke Pak Kadis bahwa untuk kegiatan yang melibatkan desa yang dilaksanakan oleh kabupaten juga termasuk Mangupura Cup niki, petunjuk Pak Kadis, kegiatan mengikuti atau tidak kegiatan nike dikembalikan ke masing-masing desa. Artinya dalam hal ini Pak Perbekal. Artinya dengan catatan memperhatikan kemampuan keuangan desa. Nike pesan pentingnya agar memperhatikan kemampuan keuangan desa. Dan jika dikembalikan ke masing-masing desa, dalam hal ini Pak Perbekal sebagai PKPKD, apakah diikuti atau tidak. Kalau memang Pak Perbekal menyarankan seperti Nike, menunda kegiatan, itu diserahkan ke masing-masing desa. Nike Pak, dari Desa Sembung yang bisa sampaikan informasinya. Niki ada di Desa Kutuh, mohon materi dikirim di grup bendahara Pak Kabid. Nih, nanti yang share lagi, share ulang lagi surat edarannya Niki. Nah, kantor desa Belok Sidan juga share slide materinya Pak. Nih, kita share nanti. Bisa di-share di sini? Bisa? Share-nya. Untuk surat edarnya, tiang share makin mantan. Tapi sebelumnya, waktu 2 minggu lalu sudah kita share juga, makin tidak apa-apa juga, untuk mengingatkan kembali. Nih.
Udah di-share? Bapak Ibu Sekdes, Bapak Ibu Kaur Keuangan, Bapak Ibu dari kecamatan, sambil menunggu file yang di-share, Titiang mempertegas kembali. Niki mohon sebagai acuan yang pertegas kembali terkait dengan jumlah dana kegiatan yang sudah Ibu kirim ke kita. Jumlah dana kegiatan yang sudah Ibu kirim ke kita, Nike mohon dilihat uraiannya, dan itu sebagai pedoman Ibu, Bapak untuk melaksanakan kegiatannya. Artinya kegiatan yang ada di list atau daftar itu adalah wajib Ibu laksanakan. Karena Nike sudah menjadi kewajiban. Nah, di luar kegiatan itu, kalaupun nanti diperkirakan ada dana, itu yang minta Bapak Ibu menyampaikan informasi, memberi masukan ke Pak Perbekal, tetap memperhatikan kondisi keuangan desa, tetap memperhatikan posisi kas yang ada di desa, terutama di PBH, dari pendapatan PBH. Jadi, kalau dirasa nanti di akhir tahun, asumsinya pendapatan dan belanja yang Ibu sampaikan ke kita di list ini mepet atau selisih positifnya tidak terlalu jauh, kami mempertegas lagi, jangan melaksanakan kegiatan di luar list yang daftar yang Ibu sudah pegang mungkin. Karena kalau Ibu Bapak melaksanakan, itu kemungkinan akan terjadi kekurangan di akhir tahun. Nih, Titiang pertegas lagi, sekali lagi Titiang pertegas, jumlah dana yang belum terbayar, kegiatan yang Bapak Ibu kirim ke kita, itu adalah patokan untuk pembayaran pelaksanaannya. Di luar itu, kalau dirasa tidak mencukupi posisi kas desanya, ditunda dulu. Dan kalaupun dirasa cukup, yang rasa laksanakan yang prioritas. Apalagi ini cukup atau tidak transferan ke desa, kita bisa ketahui di akhir tahun, di Desember. Jadi kalau melaksanakan kegiatan di Desember, yang rasa waktu tidak cukup. Nih, yang makin serahkan ke Bapak Ibu Sekdes, yang titip pesan Bapak Ibu Sekdes, Bapak Ibu Kaur, dalam pelaksanaan kegiatan memperhatikan posisi kas desa. Nih, asumsi pendapatan yang masuk ke desa itu baru asumsi, bisa berkurang, bisa di bawah itu, bisa di atas itu. Nih, jadi yang tekankan kembali, yang wajib Ibu laksanakan itu adalah daftar list yang ada yang sudah Ibu kirim ke kita. Yang total dananya sudah ada masuk ke tabel ke kami. Itu menjadi prioritas yang Ibu laksanakan, Bapak Ibu laksanakan. Di luar itu, yang mohon, yang harap, kalau bisa ditunda, karena kemampuan keuangan desa tidak cukup, ditunda. Nih, supaya tidak terjadi utang nanti di tahun 2024 dan menjadi beban di 2025. Karena di APBD desa tidak ada
yang Tiang bisa tekankan, Tiang ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada lagi tanggapan atau yang perlu dikoordinasikan, Tiang akhiri acara hari ini, rapat koordinasi hari ini. Nutulen sudah kami buat. Tiang rasa Tiang tidak perlu bacakan lagi kesimpulannya karena Bapak Ibu sudah mengetahui dari surat edaran IKE dan penegasan dari kami terkait pelaksanaan ke Bapak Ibu sebagai bekal nanti. Tiang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Satu lagi, Tiang mohon dari kecamatan agar lebih meningkatkan keaktifannya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengolahan keuangan desa. Kalau masih ragu, bisa sharing dengan kami di DPMD. Kami siap untuk sharing dan koordinasi, dan juga dengan inspektorat. Oke. Terima kasih, Nika pesan Tiang, Nika permintaan Tiang. Semoga tahun ini kita bisa lalui dengan aman, lancar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Tiang akhiri rapat koordinasi kali ini. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.